Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa SMA Negeri 4 Yogyakarta, kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Mustika Azhara presensi 3, Farka Madazahra presensi 11, Putri Nabila presensi 19, dan Vito Bagaswara presensi 27. Yang pertama adalah bentuk gelombang sinar ultraviolet. Bentuk gelombang sinar ultraviolet dibagi menjadi 5 berdasarkan warna skalanya. Ada hijau, kuning, orange, merah, dan juga ungu. Yang pertama adalah warna skala hijau dengan UV index 0 sampai 2. Ini dikategorikan low atau resiko bahaya rendah. Himbauannya adalah tingkat bahaya rendah bagi orang banyak. Kenakan kacamata hitam pada hari yang cerah. Gunakan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ bagi kulit sensitif. Permukaan yang cerah seperti pasir, air, dan salju akan meningkatkan paparan sinar UV. Yang kedua adalah warna skala kuning dengan UV index 3 sampai dengan 5. Ini dikategorikan moderate atau resiko bahaya sedang. Himbauannya adalah tingkat bahaya sedang bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari seperti topi lebar, kacamata hitam untuk menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam, bahkan pada hari berawan setelah berenang atau berkeringat. Permukaan yang cerah seperti pasir, air, dan salju akan meningkatkan paparan UV. Dan yang ketiga adalah warna skala orange dengan UV index 6 sampai dengan 7. Ini dikategorikan high atau resiko bahaya tinggi. Himbauannya, tingkat bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan pelindung untuk menghindari kerusakan mata dan juga kulit. Kurangi waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari seperti topi lebar, kacamata hitam untuk menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam, bahkan pada hari berawan setelah berenang atau berkeringat. Tidak jauh berbeda dari warna skala kuning. Selanjutnya adalah warna skala merah dengan UV index 8 sampai 10. Ini dikategorikan very high atau resiko bahaya sangat tinggi. Himbauannya, tingkat bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan tindakan pencegahan ekstra karena kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dengan cepat. Minimalkan waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 hingga 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+. Permukaan yang cerah seperti pasir, air, dan salju akan meningkatkan paparan UV. Dan yang terakhir adalah warna skala ungu dengan UV index lebih dari 11. Ini dikategorikan ekstrim atau yang paling berbahaya. Himbauannya, tingkat bahaya ekstrim bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan semua tindakan pencegahan karena kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dalam hitungan menit. Hindari paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam.
Karakter unik gelombang sinar UV. Yang pertama, sinar ultraviolet terbagi menjadi 3 jenis yang terpancar di alam semesta termasuk yang sampai ke bumi, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. 2. Sebagian besar sinar ultraviolet yang sampai ke bumi berasal dari matahari. 3. Sinar ultraviolet digunakan untuk mendeteksi kehidupan di planet lain. Yang keempat, radiasi sinar ultraviolet lebih berbahaya di malam hari. Yang kelima, sinar ultraviolet menyebabkan kerusakan rambut. Yang keenam, sinar ultraviolet digunakan untuk membasmi nyamuk. Dan yang ketujuh, sinar ultraviolet dimanfaatkan pada kamar mandi pesawat Boeing. Macam-macam gelombang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 100 sampai 400 nanometer dibagi menjadi 3, yaitu UVA yang berada pada gelombang 315 sampai 400 nanometer, UVB pada gelombang 280 sampai 325 nanometer, dan UVC berada pada gelombang 100 sampai 280 nanometer. Namun, pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon dan 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air, dan gas lain di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA sebanyak 90-99% dengan sedikit UVB, yaitu kurang dari 10%. Manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, sinar ultraviolet merupakan sumber vitamin D. Sinar matahari memiliki peranan penting dalam meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dari makanan, memperkuat tulang dan gigi, mencegah penyakit kuning, serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua, dapat meningkatkan mood. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat sinar ultraviolet dapat merangsang kelenjar pineal dalam otak untuk memproduksi bahan kimia triptamines. Sinar ultraviolet juga berguna untuk meningkatkan suasana hati. Yang ketiga, membantu fotosintesis pada tumbuhan. Sinar ultraviolet dapat membantu proses fotosintesis yang menghasilkan zat makanan seperti karbohidrat. Proses memasak makanan ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil, alga, dan beberapa jenis bakteri. Dampak menggunakan gelombang sinar ultraviolet. Dampak positifnya, yang pertama, sebagai asupan vitamin D, yang kedua mengatasi beberapa kondisi kulit, yang ketiga memperbaiki suasana hati. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kulit terbakar, merusak mata, merusak sistem kekebalan. Yang terakhir, cara pencegahan atau meminimalisir dampak negatif sinar UV, yaitu dengan cara mengoleskan tabir surya atau sunscreen saat bepergian, menghindari paparan sinar matahari, dengan berada di tempat teduh, mengenakan topi kacamata hitam, dan pakaian yang menutupi kulit, serta banyak minum air. Sekian presentasi dari kami kelompok Sinar Ultraviolet. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.